Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa 7 Januari 2025. Hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Kita akan merenungkan Markus 6 ayat 34 sampai 44. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka." Namun jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mengetahuinya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, saya tertarik dengan adegan ketika Yesus menyuruh orang banyak itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput yang hijau. Ada beberapa kata kunci yang rasanya menarik untuk kita bahas, yaitu duduk semuanya berkelompok di atas rumput yang hijau. Duduk adalah situasi atau sikap yang menandakan sedang berhenti beraktivitas, tenang untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks Injil hari ini, duduk berarti membuat diri lebih tenang dan menantikan sesuatu yang membuat diri mereka lebih nyaman. Semuanya berarti tidak ada pengecualian. Setiap orang akan mengalami dan menerima sesuatu yang baru. Kata berikut adalah berkelompok. Berkelompok berarti ada dalam kebersamaan dengan yang lain. Setiap orang tidak sendirian, tidak kesepian, tetapi ia ada bersama dengan yang lain. Situasi itu memungkinkan untuk lebih mengenal satu sama lain dengan lebih baik, menghilangkan penyekat atau keengganan yang mungkin masih ada selama ini. Di atas rumput yang hijau. Frase ini adalah simbol dari makanan segar yang ada. Umat Israel sejak Perjanjian Lama disimbolkan sebagai domba dan Allah sebagai gembala mereka. Orang banyak disituasikan duduk di atas rumput yang hijau, berarti disituasikan mendapatkan makanan. Dalam Mazmur dikatakan, "Tuhanlah gembalaku, Ia membawa mereka kepada rumput yang hijau." Dalam hal ini, Yesus juga mengisyaratkan dirinya sebagai gembala. Ia adalah gembala yang memperhatikan kebutuhan mendasar dari dombanya, yaitu makanan untuk bertahan hidup. Karena itu, ia menyuruh mereka duduk di atas rumput yang hijau.
Yesus menghadirkan Allah bagi umat Israel yang memberi mereka hidup. Karena itu, kiranya mereka tidak lagi pergi ke tempat yang lain, tetapi setia bersama Yesus dalam perjalanan menuju Allah Bapa. Para saudara yang terkasih, penginjil juga mau menyampaikan hal yang sama kepada kita. Ia menginginkan agar kita menyadari bahwa Yesus adalah gembala hidup kita, yang mengarahkan kita ke tempat makanan yang sesungguhnya. Bahkan bukan hanya mengarahkan, tetapi memberi makanan itu sendiri bagi hidup kita. Yesus ingin agar kita memberi waktu kita untuk duduk mendengarkan Dia. Duduk memberi waktu untuknya, semua tanpa terkecuali. Ia juga ingin kita ada dalam kebersamaan, tidak menyendiri, tetapi dalam kelompok persaudaraan. Hal ini sangat menarik. Tentu diawali dengan kemauan untuk bertemu dengan Yesus. Motivasi untuk bertemu dengan Yesus juga pasti bervariasi. Latar belakangnya juga berbeda-beda. Akan tetapi, kemudian yang lebih penting adalah kemauan, kesetiaan, penghendakan, dan komitmen. Mari kita bertanya dalam hati masing-masing, apakah datang kepada Yesus sudah merupakan salah satu yang utama dalam hidup kita? Atau hanya sisa dari waktu yang ada karena kesibukan dengan berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan dalam dunia saat ini? Yesus menunjukkan kepada kita lewat Injil hari ini bahwa Ia sungguh memperhatikan kita yang datang kepadanya. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Maka marilah kita gunakan rahmat yang besar ini agar kita pun mendapatkan kepuasan seperti orang banyak yang ada dalam kisah Injil hari ini. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.